Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat atau yang saya hormati Pak Dirkrim Pak Kabid Propam dan Pak Kabid Humas, dan yang saya banggakan rekan-rekan wartawan yang selalu setia bersama-sama kita. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan siaran pers rilis Polda Banten dalam rangka ungkap kasus perdagangan orang atau TPPO yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Polres Jajaran. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kegiatan Satgas TPPO ini adalah atensi penuh dari pimpinan Polri, Bapak Kapolri, dan untuk Satgas Polda, atas atensi Bapak Kapolda, sudah dibentuk Satgas TPPO tingkat Polda. Dalam hal ini, Kasatgasnya adalah saya, Wakapolda, Wakasatgas Pak Dirkrim dan pengawas Pak Kabid Propam. Polda Banten langsung melakukan kegiatan akselerasi pengungkapan kasus, dan alhamdulillah dalam minggu ini kita sudah mengungkap 3 kasus TPPO, dan ini cukup, saya katakan bahwa cukup keberhasilan dan prestasi yang luar biasa yang dilakukan oleh jajaran Dirkrim dan jajaran Polres dengan mengungkap jumlah tersangka 7 orang. 7 orang jumlah tersangka dengan jumlah korban 11 orang, dan ini bisa berkembang. Dan ternyata dari 7 orang tersangka ini ada 2 orang mantan petugas BP2MI atas nama BT dan JB. Ini yang perlu saya tekankan, bahwa kegiatan ini tidak terlepas dari oknum-oknum orang-orang yang sudah mengetahui jalur-jalur kegiatan TPPO ini. Nanti akan saya sampaikan juga bagaimana pesan-pesan Bapak Kapolda pada masyarakat Banten sehingga dapat terhindar dari kegiatan TPPO yang sangat merugikan orang banyak ini. Saya jelaskan di sini bahwa LP yang pertama, yaitu dari Ditreskrim Polda Banten, ditangkap atau diamankan ada 4 orang tersangka atas nama inisial BT, JB, YK, KN. Ini ditangkap di Terminal 3 Bandara Suta dengan 3 korban inisial TW, NP, dan NS. Ini untuk LP yang pertama. LP yang kedua, Polres Serang, telah diamankan 1 orang tersangka atas nama RI, ditangkap di Ciruas. Dan masih ada 1 orang DPO, dan insya Allah dalam waktu dekat akan kita amankan. Kita sudah ketahui keberadaannya, dan kita akan kerjasama dengan Polres-Polres jajaran atau Polda-Polda lain apabila di wilayah lain dengan 6 orang korban atas nama inisial CC, MA, MS, AY, RM, dan MT. Ini yang di Polres Serang. Dan Polres Serang ini ada 2 LP. Dari LP yang pertama saya sampaikan tadi, dan LP yang kedua, dengan diamankan 2 orang tersangka atas nama NI dan YD, ditangkap di Lebak, Wangi, dan Keragilan. 1 orang inisial MA, DPO, dengan 1 orang korban atas nama inisial MA. Inilah LP-LP yang sudah kita tangani, dan hari ini untuk yang LP Ditkrim atas koordinasi dan kerjasama dengan Kejaksaan,
ya, koordinasi yang bagus bahwa kegiatan TPPO ini adalah merupakan atensi pimpinan Polri, dalam hal ini Bapak Kapolri, untuk terus kita melaksanakan kegiatan dan pengungkapan, karena ini sudah sangat meresahkan dan merugikan orang banyak. Hari ini untuk LP yang di Ditkrimum sudah P21. Ini yang perlu saya informasikan kepada rekan-rekan media. Adapun modus operandi yang digunakan oleh para pelaku ini, yaitu dengan cara menggait korban untuk menjadi asisten rumah tangga di Arab Saudi tanpa dokumen, dan dokumen yang artinya tanpa dokumen yang sah sebagai pekerja migran Indonesia. Padahal pelaku hanya memberikan dokumen berupa visa kunjungan, bukan sebagai pekerja yang legal. Ya, mungkin ini yang banyak dan sering dikeluhkan oleh masyarakat, dan mungkin rekan-rekan media juga mendapat informasi dari masyarakat. Tolong segera informasikan kepada kita apabila mendengar ada modus-modus yang salah satunya yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, modus operandi yang kedua yang dilakukan oleh para pelaku ini adalah mengiming-imingi dengan gaji tinggi di sana, mengiming-imingi dengan gaji di sana, dan diiming-imingi bahwa di sana juga dilakukan perlindungan oleh oknum juga yang ada di Arab Saudi tersebut. Ya, dan biasanya dia diletakkan di satu tempat, ya, satu tempat di rumah di sana atau di apartemen, dan yang banyak kita terima keluhannya adalah tidak diberikan makan sepantasnya, tidak manusiawi. Ya, oleh karena itu kegiatan ini tentunya penegakan hukum, yang kedua adalah kemanusiaan, dan yang ketiga adalah rasa keterjaminan dari pemerintah, atau pemerintah memberikan rasa atau jaminan keamanan kepada rekan-rekan para pekerja ini yang akan bekerja di luar negeri. Ya, ancaman hukuman kepada para pelaku ini sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, yaitu minimal 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Pesan Bapak Kapolda kepada masyarakat Banten khususnya sebagai warga kita, sebagai masyarakat kita adalah yang pertama, kepada seluruh masyarakat agar kembali memeriksa legalitas pihak penyalur tenaga kerja di kantor imigrasi dan kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum menyetujui kontrak kerja. Atau kalau mau tepatnya lagi, Polda Banten akan membuka ruang informasi pelayanan publik khususnya terkait masalah TPPO ini. Jadi masyarakat Banten bisa langsung menghubungi Polda Banten apabila ada tawaran-tawaran untuk kerja di luar negeri. Sampaikan kepada kita Polda Banten bahwa ada penyalur atas nama ini, apakah ini legal atau tidak? Tolong, ini yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat Banten, sehingga nanti tidak ada korban-korban berikutnya. Kita tidak menginginkan, negara tidak menginginkan, institusi Polri dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum tidak menginginkan warganya di sana terlunta-lunta, terancam keselamatannya, bahkan mungkin dalam waktu dia menunggu pekerjaan itu diperlakukan tidak manusiawi. Itu yang pertama. Yang kedua,
Masyarakat agar selalu mewaspadai tindak perdagangan orang dengan memeriksa kontrak kerja yang diberikan oleh pihak penyalur tenaga kerja. Biasanya kontrak kerja itu ditulis panjang, ditulis kecil-kecil, sehingga pada saat tanda tangan dia tidak sempat untuk membaca, tidak sempat untuk memahami, sehingga langsung menandatangani kontrak kerja tersebut. Lah tolong apabila ada rekan-rekan media juga mendapat keluhan masyarakat atau mendapat informasi dari masyarakat, langsung bisa berkoordinasi dengan Polda Banten, dalam hal ini Pak Dirkrim atau bisa langsung kepada saya sebagai Kasatgas. Saya akan sangat senang sekali kepada warga masyarakat, khususnya mungkin dari rekan-rekan media yang menginformasikan kepada kami, karena ini juga menyangkut kebutuhan hajat orang, keinginan orang untuk bekerja, memenuhi kebutuhannya. Saya yakin ini tidak akan selesai sampai di sini. Saya berharap juga informasi dari masyarakat yang diperlukan, laporan-laporan masyarakat, khususnya kepada rekan-rekan media apabila mendapat informasi, langsung diinformasikan kepada kami. Saya sebagai Kasatgas dan Dirkrim sebagai Wakasatgas. Yang ketiga, ini yang sering terjadi adalah jangan tergiur dengan iming-iming gaji yang cukup besar dengan bekerja di luar negeri tanpa adanya kepastian dan legalitas hukum. Saya ingin sampaikan bahwa modus operandi salah satu dari pelaku ini adalah mengiming-imingi dengan gaji yang cukup besar. Ya, cukup besar. Padahal untuk bekerja di luar negeri itu harus betul-betul legal. Apabila tidak legal, maka akan dilakukan penegakan hukum di negara-negara luar, karena negara-negara luar ini juga ketat. Siapa korbannya? Siapa yang kasihan? Adalah rakyat kita, masyarakat kita yang terlunta-lunta, yang keselamatannya juga pasti belum terjamin, kemanusiaannya juga pasti belum terjamin. Itu yang ingin saya sampaikan dalam rilis hari ini. Terima kasih untuk rilis hari ini. Kami mohon doa restunya dari masyarakat Banten, dan insya Allah kita akan bekerja maksimal. Mudah-mudahan Polri dalam hal ini dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam hal TPPO ini. Dan yang kedua adalah dapat menjamin kepastian tenaga kerja Indonesia ini dapat bekerja layak di luar negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.